Salam sejahtera pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Judul Perlindungan dari Badai. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 91 ayatnya yang kedua. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Malaikat kerub dan serafim bersujud dalam pengorbanan suci di hadapan Tuhan. 10.000 kali 10.000 dan ribuan malaikat mengelilingi tahta dan diutus untuk melayani mereka yang akan menjadi pewaris keselamatan. Prinsip-prinsip mengatur tahta Allah adalah keadilan dan belas kasihan. Itu disebut tata kasih karunia. Apakah engkau mau mendapat pencerahan ilahi? Pergilah ke takhta kasih karunia. Engkau akan mendapatkan jawaban dari kursi perdamaian. Sebuah perjanjian telah dibuat oleh Bapa dan Anak untuk menyelamatkan dunia melalui Kristus. Pelangi di atas takhta adalah sebuah tanda bahwa Allah melalui Kristus mengikat dirinya dan dengan sumpah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Perjanjian itu sepasti, takhta itu dan taktanya ditegakkan dalam kebenaran. Lalu mengapa kita begitu tidak percaya, begitu khawatir, mengapa begitu sering ragu dan begitu gelisah untuk percaya kepada Tuhan? Setiap kali kita datang ke takhta Allah untuk meminta belas kasihannya, kita dapat melihat ke atas dan melihat pelangi janji dan menemukan di dalamnya kepastian bahwa doa kita akan dijawab. Baik, pada pelajaran pagi ini kita diingatkan kembali bagaimana ketika Tuhan datang di dunia ini untuk membayar setiap dosa manusia di dunia ini ya. Tapi kasih yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kembali lagi kita diingatkan kembali untuk selalu bersyukur, selalu mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia seringkali bimbang dan takut dan juga kita sering meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, di sini dikatakan bahwa perjanjian itu sepasti tata itu dan taktanya ditegakkan dalam kebenaran. Lalu mengapa kita begitu tidak percaya, begitu khawatir, mengapa begitu sering ragu dan begitu gelisah untuk percaya kepada Tuhan? Kita juga diingatkan kembali seperti bangsa Israel zaman dulu ya. Bagaimana mereka sudah melihat mujizat Tuhan, mereka sudah melihat begitu banyak kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka sudah melihat bagaimana keajaiban-keajaiban Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi mereka selalu saja bersungut-sungut, selalu saja tidak percaya kepada Tuhan. Mereka selalu saja bersungut-sungut. Mereka selalu khawatir akan Tuhan ya. Sama halnya dengan kita, khawatir akan kehidupan kita, khawatir apa yang akan kita makan, apa yang kita pakai, tetapi kita tidak ingat bahwa kasih Tuhan yang luar biasa sudah menuntun kita di hari-hari yang kita lewati. Tetapi janganlah seorang pun bergemah diri bahwa ia dapat melanggar perintah-perintah, namun menerima perkenan Allah. Dalam pemerintahan Tuhan, keadilan dan kasih karunia berdiri berdampingan. Hukum tidak dapat dilanggar sementara terbebas dari hukuman. Keadilan dan penghakiman adalah tempat tinggal tahtanya. Di dalam Kristus, rahmat dan kebenaran bertemu bersama. Kebenaran dan kedamaian saling bercium-ciuman. Kristus sendiri yang memberikan hukum dari gunung Sinai dan tidak mengurangi sedikit pun dari tuntutannya. Dia telah memberikan nyawanya sendiri untuk menebus pelanggaran manusia terhadap hukum dan memampukan mereka mematuhi perintah-perintahnya. Tuhan mau dari setiap kita manusia adalah mengikuti perintah-perintah yang Tuhan telah berikan kepada kita manusia ya. Terkadang kita sebagai manusia selalu saja melanggar setiap hukum. Kembali lagi Tuhan memberikan kita kesempatan, kasih karunia yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk memperbaiki kehidupan kita hari demi hari. Kristus mengetahui pencobaan-pencobaan yang dialami orang berdosa. Dia tahu pencobaannya. Dia telah mengambil sifat kita. Dia dicobai di dalam segala hal sama seperti kita. Dan dia tahu bagaimana menolong mereka yang dicobai. Dia telah menangis dan dia mengetahui duka kita. Dia telah mengalami semua kesedihan kita. Bagi semua orang yang percaya dan menaruh keyakinan kepadanya, dia akan menjadi tempat persembunyiannya dari gemuruh dan perlindungan dari badai. Sebagai manusia, Kristus telah naik ke surga. Sebagai manusia, dia adalah jaminan pengganti umat manusia. Sebagai manusia, dia hidup untuk menjadi perantaran bagi kita. Dia sedang mempersiapkan tempat bagi semua orang yang mengasihi dia.
Bagaimana di sini dikatakan Yesus saja mengalami setiap cobaan-cobaan yang kita hadapi. Yesus saja pernah menangis. Yesus saja pernah mengalami setiap cobaan-cobaan ketika dia ada di dunia ini. Ketika dia rela turun dari taktanya yang kudus, turun dari surga untuk menebus setiap dosa-dosa manusia, situlah dia selalu mengalami yang namanya kesedihan. Dia selalu menangis, dia selalu mengalami setiap cobaan-cobaan yang kita sebagai manusia juga alami. Ya, jadi bagaimana Tuhan menganjurkan kepada kita kembali, Tuhan memanggil kepada kita kembali bahwa kita tidak usah khawatir ketika kita berjalan bersama Tuhan. Ketika kita mengalami suatu pencobaan, ketika kita masuk dalam suatu masalah kehidupan kita masing-masing, biarlah kita mau selalu datang kepada Tuhan dengan hati yang butuh pertolongan. Kita datang kepada Tuhan meminta suatu kekuatan, meminta suatu perlindungan dari Tuhan. Ya. Kita sering sebagai manusia sering merasa kita itu hebat, kita merasa diri kita itu kuat tanpa Tuhan. Tetapi sebaliknya, kita sebagai manusia ketika kita tidak memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, maka disitulah banyak sekali cobaan-cobaan yang kita alami dan kita akan jatuh dalam cobaan-cobaan yang kita alami itu. Tuhan juga mengizinkan setiap cobaan yang kita alami itu untuk menguatkan iman kita masing-masing. Dia mau supaya ketika kita masuk dalam cobaan itu, kita selalu mengingat akan Tuhan, mengingat kembali kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, pelajaran pada hari ini, bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia. Terkadang kita sebagai manusia sering menyakiti hati Tuhan, selalu mengecewakan hati Tuhan dengan setiap tingkah laku kita, dengan perkataan kita. Tapi Tuhan memberikan kita kasih yang sangat luar biasa. Tuhan memberikan kita juga kuasa untuk memilih apakah kita mau memilih untuk berbalik dari jalan yang salah, berbalik kepada Tuhan, atau sebaliknya ya. Walaupun kita tidak dalam kesulitan sekalipun, biarlah kita mau selalu menjadikan Tuhan itu nomor satu dalam kehidupan kita. Renungkan lebih dalam. Jika Yesus tersentuh oleh kesedihan dan rasa sakit saya dan menawarkan saya tempat berlindung dari badai, bagaimana saya bisa menawarkan tempat perlindungan ini kepada seorang yang membutuhkannya hari ini? Pertanyaan kembali pada diri kita masing-masing. Tuhan sudah memberikan kasih karunia itu kepada kita. Ketika Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kita sebagai manusia, ya, kesempatan yang sangat luar biasa yang kita harus hargai kesempatan itu, karena kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu sudah terlalu sangat besar ya dalam kehidupan kita. Dari pelajaran pada hari ini juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Biarlah ketika kita masuk dalam cobaan, kita tidak usah bersungut-sungut, karena setiap cobaan-cobaan yang Tuhan berikan itu baik kepada kehidupan kita masing-masing untuk menguatkan kita satu dengan yang lain dan menguatkan iman kita masing-masing. Dan tentunya Tuhan juga mau ketika kita masuk dalam cobaan itu kita selalu bersandar kepada Tuhan ya, selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bagaimana saya bisa menawarkan tempat perlindungan ini kepada seorang yang membutuhkannya hari ini ya. Biarlah dalam kehidupan kita mau selalu menjadi berkat dalam kehidupan orang lain ya. Biarlah dalam setiap tingkah laku kita, perkataan kita sekalipun, biarlah itu menjadi suatu penguatan untuk orang itu ya, menjadi suatu penghiburan dan kedamaian bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Pelajaran hari ini boleh menjadi suatu pelajaran yang boleh kita selalu ingat kembali dalam kehidupan kita, bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada kita manusia. Sampai berjumpa lagi dalam pembahasan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.